Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, kami dari SMA Negeri 1 Pati, saya Zaina Takiaska, saya Nova Priyantika, dan saya Medisha Vega. Di sini kami akan mengulas topik perdebatan mengenai faktor lingkungan keluarga sebagai salah satu penyebab kenakalan remaja. Baik, pidato akan kami mulai dalam 3, 2, 1. Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak kasus tindak kenakalan remaja yang merajalela di masyarakat kita, mulai dari pencurian, tawuran, hingga menggunakan obat terlarang dan juga minuman keras. Kini sudah tidak asing lagi dilakukan oleh para remaja. Perilaku-perilaku tersebut tentunya sangat bertentangan dengan hukum dan juga norma sosial yang kita junjung bersama. Perlu kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, jika hal utama yang mendasari tingkah dan perilaku seorang remaja adalah dari lingkungan keluarga mereka sendiri, karena keluarga memegang peranan yang sangat besar dalam tumbuh kembang karakter setiap individu. Dan kami percaya sepenuhnya jika keluarga merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kenakalan remaja yang terjadi di masyarakat kini. Kami ingin kenakalan remaja yang ada saat ini bisa berkurang dan bisa terbentuk hubungan yang baik dan harmonis dalam setiap keluarga. Untuk itu, saya akan menyampaikan argumen saya, yaitu seberapa penting peran keluarga bagi tumbuh kembang seorang remaja. Peran keluarga sangat penting bagi tumbuh kembang seorang remaja karena keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seorang remaja yang akan sangat mempengaruhi terbentuknya karakter mereka ke depannya. Dewan Juri yang terhormat, remaja adalah usia di mana seorang individu mulai mengenal banyak hal baru dalam hidupnya. Mereka hidup dengan semangat dan juga rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap berbagai hal. Pada masa inilah peran serta keluarga sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka. Mengapa demikian? Karena keluarga memegang peranan yang sangat besar dalam tumbuh kembang karakter setiap individu. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama kali mereka kenal dalam hidupnya. Dan lingkungan keluarga merupakan tempat di mana mereka seharusnya bisa tumbuh dan berkembang sembari mempelajari hal-hal baru dari orang tua mereka. Dan keluarga sendiri merupakan tempat karakter, kepribadian, serta sikap mereka mulai terbentuk ke depannya. Karakter seseorang bisa terbentuk didasari atas dua unsur utama, yaitu unsur primary atau dari lingkungan keluarga mereka sendiri, dan juga unsur secondary yaitu dari lingkungan sosial mereka di luar keluarga. Di keluarga inilah segala macam nilai, karakter, serta bagaimana pandangan kita akan baik dan buruk terhadap suatu hal itu bisa terbentuk. Di dunia ini pun keluarga sangatlah beragam. Ada keluarga yang memang keadaannya baik-baik saja, ada pula keluarga yang memiliki berbagai permasalahan kekerasan, dan juga ada juga keluarga yang menuntut anaknya untuk bisa mengikuti keinginan mereka sendiri. Seberagam inilah bentuk keluarga yang ada, hingga pola asuh yang diterapkan kepada setiap anak pun akan bisa berbeda satu sama lain. Dan pola asuh keluarga inilah yang sangat berpengaruh bagi terbentuknya sikap, cara pandang, karakter, serta kepribadian anak tersebut. Dewan Juri yang terhormat, coba kita bayangkan anak yang tumbuh di keluarga yang strict pasti akan dituntut untuk selalu mengikuti perkataan orang tuanya dan terkekang selama hidupnya. Tak jarang anak tersebut akan menjadi tertutup dan tidak nyaman, tidak dekat dengan orang tuanya. Mereka justru akan enggan untuk bercerita kepada orang tuanya sendiri karena mereka takut akan dimarahi dan dikekang. Anak tersebut bisa saja memilih untuk melampiaskan kenakalan mereka di luar sana dengan melakukan berbagai kenakalan remaja, karena mereka berpikir mereka akan lebih diperhatikan oleh keluarganya jika mereka melakukan suatu kenakalan. Mereka hanyalah seorang remaja yang ingin mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Namun keadaan keluarga mereka berkata lain. Sebegitu kuat dan pentinglah peran keluarga bagi tumbuh kembang seorang anak. Bagaimana keluarga memperlakukan dan mendidik mereka, itulah yang akan memberi dampak yang sangat besar terhadap cara mereka memperlakukan orang lain di luar sana. Baik, sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, seperti disampaikan pembicara satu saya, keluarga punya fondasi yang sangat penting untuk kehidupan seorang anak. Namun dapat kita lihat di Indonesia, terkadang orang tua tidak menyadari role mereka sendiri. Banyak orang tua yang belum siap untuk memiliki seorang anak dan masih suka bersenang-senang dengan dunia sendiri. Indonesia termasuk dalam peringkat 3 fatherless country in the world, karena dikarenakan banyak anak yang kehilangan peran ayah dalam tumbuh kembang mereka. Banyaknya orang tua yang sebenarnya belum paham mengenai pentingnya role mereka sebagai orang tua. Untuk itu saya membakar sebuah argumen bagaimana keluarga serta lingkungan berpengaruh terhadap mental dan tumbuh kembang seorang remaja. Dewan Juri yang terhormat, kata kunci dari pembahasan ini adalah keluarga serta kenakalan remaja. Mari kita lihat satu persatu. Lingkungan keluarga adalah tempat para remaja untuk menempuh pendidikan pertama kali. Untuk itu para orang tua disebut sebagai sekolah pertama bagi seorang anak. Bagaimana mungkin ini bisa kita sangkal? Para anak pasti akan melihat serta mencontoh apa yang keluarganya lakukan. Entah itu baik atau buruk, anak-anak akan bisa untuk membedakan. Untuk itu para orang tua haruslah memberikan contoh yang baik serta menjauhkan anak mereka dari lingkungan keluarga yang toksik dan negatif. Misalnya dari keluarga yang menormalisasi
kekerasan pada sesama. Kita anggap benar bahwa tidak semua keluarga yang toksik dan negatif menghasilkan anak-anak yang negatif pula. Namun kita tidak bisa menyangkal bahwa anak-anak inilah yang nantinya akan tumbuh sebagai seorang remaja. Remaja yang masih labil, ditambah ia yang dari kecil selalu terpapar hal negatif, maka ia akan menormalisasi hal tersebut. Coba kita bayangkan Dewan Juri, ada seorang anak yang terlahir dari keluarga yang tidak bercerai, namun ayahnya selalu memukul ibunya. Dan perilaku ini dapat kita golongkan sebagai abusive parenting atau pola pengasuhan yang dilakukan secara kasar, baik kekerasan secara verbal maupun kekerasan secara fisik. Meski kekerasan secara langsung dilaksanakan pada sang anak, namun sang anak pasti akan melihat dan mencontoh hal tersebut. Padahal dalam undang-undang sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 76C nomor 35 tahun 2014, yaitu setiap orang dilarang turut serta melakukan kekerasan terhadap seorang anak. Anak yang terlahir dari abusive parenting ini pasti akan merasa bahwa apabila ia melakukan kekerasan yang sama pada orang lain di luar sana, hal ini tidak salah. Karena dari kecil, dari keluarganya sendiri, bahkan orang tuanya sering melakukan kekerasan tersebut. Kekerasan yang awalnya dari teman sekelas, teman satu sekolah, dan menjadi kekerasan dengan orang yang tak dikenal, misalnya pencurian, pembegalan, dan tawuran. Untuk itu kami merasa bahwa sebelum pernikahan dilakukan, negara perlu mengadakan tes untuk menguji apakah pasangan ini layak menjadi suami istri. Mereka harus tahu kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Karena apa? Karena mereka akan menjadi teman hidup semati dan akan menjadi orang tua dari generasi penerus bangsa. Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Proses ini membutuhkan banyak kesabaran dan kerjasama yang baik antara ayah dan ibu. Menjadi orang tua bukan hanya sekedar melahirkan atau memberikan makan seorang anak, namun tugas orang tua lebih daripada itu. Orang tua haruslah memiliki parenting yang baik sehingga dalam keluarga dapat saling mengayomi, sehingga dapat menciptakan anak yang sehat fisiknya, sehat mentalnya, dan baik budi pekertinya untuk Indonesia Emas tahun 2045. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kami menginginkan dunia di mana anak-anak dapat tumbuh berkembang di lingkungan yang baik, dituntun menjadi orang baik sehingga menghasilkan generasi yang baik pula. Perlu kita ketahui bahwa remaja yang nakal itu wajar. Masa mereka waktunya mengeksplor atau mungkin terlihat nakal, namun seharusnya bagaimana lingkungannya bisa menjaga sehingga bisa menjadikan pembelajaran buat mereka, menjadikan pendewasaan diri buat mereka, bukan keterusan dan menjadikan mereka seorang kriminal. Faktor keluarga yang menjadi fondasi remaja untuk tetap di jalan yang benar. Namun keadaan sekarang jauh sekali dengan dunia yang kami inginkan. Banyak sekali anak-anak yang terjerumus ke kajian dunia. Bagaimana dampak ke depannya jika faktor keluarga masih menjadi penyebab kenakalan remaja? Seorang generasi penerus bangsa ini, mereka yang seharusnya gemilang, tapi akibat faktor lingkungan terdekat yaitu keluarga yang merusak mereka, remaja menjadi nakal. Contoh saja masih banyak terjadi sekarang ini di sekitar kita. Seorang remaja melakukan kekerasan fisik akibat terbebani stres yang mengelabui emosionalnya sehingga tergerak untuk naik tangan ke orang lain yang menyebabkan adanya tindak kriminal dan ketidaknyamanan bermasyarakat. Ada juga seorang remaja yang tega melukai hingga membunuh orang tuanya sendiri akibat permasalahan yang membuat dirinya tertekan yang terjadi di rumah, seperti adanya adu mulut atau perselisihan yang membuat anak terkelabui niat menjadi melakukan hal tersebut. Ada juga seorang remaja yang liar dalam lingkup nakal yang mencontoh perilaku dari orang tuanya yang mungkin juga liar. Dan masih banyak lagi permasalahan akibat faktor keluarga yang masih terjadi di sekitar kita. Perlu diingat remaja sebagai penerus bangsa Indonesia, di mana mereka yang meneruskan kehidupan bangsa ke depannya. Jika remaja tidak menata kehidupan dengan baik, maka siapa yang akan meneruskan kemajuan bangsa Indonesia ini? Yang ada Indonesia nantinya mengalami kemunduran dan mengalami kemiskinan secara struktural karena SDM yang tidak berkualitas untuk memegang Indonesia ke depannya. Sekian dari kami, terima kasih.